Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Laporan Keuangan kelas L. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab analisis kredit. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ulil Habibullah dengan akhiran NPM 212. Yang kedua ada Rahardian Nugroho Wicaksono dengan NPM 213. Lalu ada Ahmad Haidar Rafi Firdaus dengan akhiran NPM 218. Kemudian ada Muhammad Rizal Bakhtiar Mustafa dengan NPM 223. Lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan NPM 241. Lalu ada Nicholas Bintang Satria Dewa dengan NPM 242. Baik, yang pertama adalah likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini sangat penting karena kurangnya likuiditas dapat menyebabkan masalah serius seperti kebangkrutan modal kerja yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar adalah salah satu ukuran likuiditas yang umum digunakan. Kemudian aset dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Kemudian kewajiban lancar yaitu utang yang harus dibayar dalam waktu dekat seperti utang usaha dan utang jangka pendek. Rasio lancar adalah perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Ketebatannya adalah tidak memperhitungkan arus kas masa depan dan kualitas aset lancar. Selanjutnya adalah analisis rasio lancar, yaitu perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu dapat memberikan indikasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Manajemen rasio adalah dapat memanipulasi rasio lancar menjelang akhir periode akuntansi. Aturan akuntansi yaitu rasio lancar 2:1 sering dianggap indikator penting kesehatan keuangan yang baik. Namun aturan ini tidak selalu berlaku di siklus perdagangan bersih. Menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dengan kebutuhan modal kerja. Ukuran likuiditas berbasis kas. Yang pertama ada rasio kas terhadap aset lancar, yaitu mengukur proporsi aset lancar yang berupa kas dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu dengan kas ditambah dengan kas ekuivalen dan ditambah dengan marketable sekuritas dan dibagi dengan current asset. Kemudian yang kedua ada rasio kas terhadap kewajiban lancar, yaitu mengukur kemampuan kas untuk menutupi kewajiban lancar dengan cara menghitung, yaitu cash ditambah dengan cash equivalent dan ditambah dengan marketable securities dan dibagi dengan current liabilities. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab aktivitas operasional analisis likuiditas. Pengukuran aktivitas operasional likuiditas penting dalam analisis kredit. Bagian ini mempertimbangkan 3 pengukuran, yaitu ada operasional berdasarkan piutang, inventaris, dan kewajiban lancar. Yang pertama yaitu likuiditas piutang. Ini mengukur seberapa cepat perusahaan bisa mengubah piutang menjadi uang tunai. Jika perusahaan memiliki piutang, itu artinya mereka menunggu pembayaran dari pelanggan. Rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa sering piutang itu dibayar dalam periode waktu tertentu. Jika angka ini rendah, berarti perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran dari pelanggan yang bisa mengurangi arus kas. Berikut adalah rumus dari perputaran rasio piutang, yaitu dengan membagi penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Lalu ada hari penjualan dalam akun piutang, yaitu akun piutang dibagi dari hasil penjualan dibagi 360 hari. Materi selanjutnya yaitu likuiditas persediaan. Ini mengukur seberapa cepat perusahaan bisa menjual persediaan barang yang ada. Jika persediaan terlalu lama tersimpan, ada resiko barang itu menjadi usang atau tidak laku.
sehingga mempengaruhi likuiditas perusahaan. Perputaran persediaan yang cepat menandakan bahwa perusahaan bisa mengubah barang menjadi uang tunai dengan lebih efisien. Nah, rumus rasio likuiditas persediaan yaitu biaya barang yang dijual dibagi dengan rata-rata persediaan. Dan untuk hari penjualan dalam inventories, itu rumusnya yaitu inventories dibagi dengan cost of goods sold dibagi 360 hari. Materi selanjutnya yaitu likuiditas kewajiban lancar. Ini mengukur seberapa cepat perusahaan membayar kewajiban jangka pendek mereka, seperti hutang jangka pendek kepada pemasok. Rasio ini penting karena menunjukkan apakah perusahaan bisa memenuhi kewajibannya tanpa menunggu piutang dibayar atau menjual persediaan yang ada. Nah, untuk mengukur hari penjualan dalam kewajiban lancar yaitu dengan akun payable dibagi COGS dibagi 360 hari. Selanjutnya terkait aset test quick ratio. Rasio itu mencakup aset yang paling cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai atau kas dan dihitung sebagai persediaan yang seringkali merupakan aset lancar yang paling tidak liquid dan tidak termasuk dalam rasio uji kesamaan. Kemudian yang kedua itu ada cash flow measures, di mana sifat statis rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo itu telah menyebabkan pencairan ukuran likuiditas yang dinamis. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait traditional liquidity measures. Nah, di dalam traditional liquidity measures ini yang pertama itu ada komposisi aset lancar. Komposisi aset lancar itu merupakan indikator likuiditas dari modal kerja, di mana penggunaan perbandingan persentase ukuran membutuhkan evaluasi likuiditas secara komparatif terlepas dari jumlah nominalnya. Nah, sebagai contoh di tabel pada bagian bawah yaitu dari Texas Electric di current assetnya dengan compensation persentase compensation itu ada dibagi menjadi 2 tahun, yang dimana pada tahun pertama cash sebesar 30, AR sebesar 40 dan inventory sebesar 30. Nah, pada tahun kedua cash mengalami penurunan sebesar 10.000 yakni jadi 20.000. Begitu pula dengan akun receivable turun menjadi yang awalnya 40 menjadi 30 dan inventory bertambah menjadi 20, nambah 20%, nambah dari 20.000 hingga menjadi 50.000. Nah, dari analisis dari Texas Electric itu komponen persediaannya itu dapat terlihat, dapat termark definisinya dari mana aset likuiditas di tahun kedua itu relatif dari tahun 1 yang pertama. Selanjutnya financial flexibility, fleksibilitas dari keuangan. Ada beberapa pertimbangan kualitatif penting yang berkaitan dengan likuiditas jangka pendek. Nah, hal ini tuh berguna dengan cara dijadikan sebagai tergantung pada fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Fleksibilitas keuangan itu yakni kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna menghadapi gangguan tak terduga dalam aliran dana. Kemudian yang selanjutnya itu manajemen discussion and analysis, diskusi manajemen dan analisis, di mana bagian kondisi keuangan itu merupakan pembahasan likuiditas termasuk bagian tren permintaan, komitmen atau ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang memadai. Selanjutnya ada struktur modal. Menganalisis solvabilitas suatu perusahaan sangat berbeda dengan menganalisis likuiditas. Nah, dalam analisis likuiditas, jangka waktu yang digunakan cukup pendek untuk perakiraan arus kas yang cukup akurat. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama itu adalah analisis struktur modal. Struktur modal ini mengacu pada sumber pembiayaan bagi satu perusahaan. Pembiayaan dapat bergeser dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pembiayaan jangka pendek yang lebih berisiko atau sementara. Setelah perusahaan memperoleh pembiayaan, perusahaan selanjutnya menginvestasikannya dalam berbagai aset. Aset merupakan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan berkisar dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset yang tersedia sebagai jaminan umum bagi kreditur yang tidak terjamin. Baik, selanjutnya struktur modal sendiri adalah pembiayaan ekuitas dan utang atau utang suatu perusahaan. Struktur modal sering diukur berdasarkan dengan besar relatifnya berbagai sumber pembiayaan. Stabilitas keuangan dan risiko keberangkutan suatu perusahaan tergantung pada sumber pembiayaan dan jenis serta jumlah berbagai aset yang dimilikinya. Penting menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara uang dan ekuitas.
Ekuitas ini mengacu kepada modal risiko dari suatu perusahaan. Karakteristik modal ekuitas meliputi pengembalian yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak adanya pola pembayaran kembali. Selanjutnya ada leverage keuangan. Perusahaan biasanya memiliki pembiayaan utang dan ekuitas. Kreditor umumnya tidak mau memberikan pembiayaan tanpa perlindungan yang diberikan oleh pembiayaan ekuitas. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pembiayaan utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan dikatakan berdagang pada ekuitas. Salah satu alasan mengapa utang memiliki posisi yang menguntungkan adalah pengurangannya pajak atas bunga. Di luar keuntungan dari pengembalian berlebih pada leverage keuangan dan pengurangan pajak atas bunga, posisi utang jangka panjang dapat menghasilkan manfaat lain bagi pemegang ekuitas. Baik, selanjutnya ada penyesuaian. Di sini hubungan antara kewajiban dan modal ekuitas adalah sumber utama pembiayaan perusahaan merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang. Ada kewajiban yang tidak sepenuhnya tercermin dalam neraca dan ada pos-pos terkait pembiayaan yang klasifikasi akuntansinya sebagai utang atau ekuitas tidak boleh diterima begitu saja. Contohnya di sini ada pajak penghasilan yang ditangguhkan, sewa operasional, pembiayaan di luar neraca, kewajiban kontingensi, kepentingan minoritas, utang konversi, serta saham preferred. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Di sini ada 3 poin yang saya masukkan, yaitu struktur modal mengacu pada komposisi sumber pendanaan suatu perusahaan, yaitu dari ekuitas dan kewajiban atau utang. Analisis common size digunakan untuk membandingkan struktur modal dengan menormalisasi laporan keuangan. Lalu ada rasio struktur modal, itu ukuran penting solvabilitas seperti rasio total utang terhadap modal total dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi resiko insolvensinya. Lalu juga ada rasio penting untuk analisis solvabilitas. Rasio total utang terhadap modal tunai mengukur hubungan antara utang dengan modal ekuitas utang. Rasio utang terhadap ekuitas mengukur berapa kali utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu ada rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio lebih 1:1 menandakan pembiayaan lebih besar melalui utang jangka panjang. Untuk slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi rasio struktur modal dan pengukuran solvabilitas berdasarkan aset. Di sini untuk interpretasi rasio struktur modal, yaitu utang jangka pendek memiliki dampak pada likuiditas jangka pendek perusahaan dan memperlihatkan ketergantungan perusahaan pada pendanaan jangka pendek, terutama dari bank. Jika rasio utang terhadap ekuitas relatif rendah, misalnya di bawah 10%, biasanya tidak perlu ada kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan. Namun jika utang adalah bagian signifikan dari modal, analisis selanjutan diperlukan seperti mengakali jadwal jatuh tempo utang dan biaya bunga. Untuk pengukuran solvabilitas berdasarkan aset, yaitu komposisi aset mempengaruhi sumber pendanaan perusahaan. Aset jangka panjang seperti properti biasanya dibiayai dengan ekuitas atau utang jangka panjang. Lalu ada analisis komposisi aset. Ini digunakan untuk menilai risiko struktur modal perusahaan dengan membandingkan distribusi aset seperti kas, piutang, inventory, dan properti. Baik, sekarang kita masuk ke earning coverage. Di sini peran penting earning coverage perusahaan atau daya perolehan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok. Sementara perusahaan yang sangat menguntungkan dapat menghadapi masalah likuiditas dalam jangka pendek karena komposisi aset. Kita harus ingat bahwa pendapatan jangka panjang merupakan sumber utama likuiditas, solvabilitas dan kapasitas pinjaman. Lalu ada hubungan pendapatan dengan biaya tetap. Ukuran cakupan pendapatan berfokus pada hubungan antara biaya tetap terkait utang dan pendapatan perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya tersebut. Ukuran ini merupakan faktor penting dalam pemeringkatan utang. Ukuran umum dari rasio pendapatan terhadap biaya tetap adalah earning available for fixed charge dibagi fixed charge sendiri. Baik, selanjutnya adalah menghitung penghasilan tersedia untuk biaya tetap.
menggunakan laba sebagai perkiraan kas dari operasi adalah terkadang tepat. Sementara di lain waktu hal ini dapat salah menyatakan jumlah yang tersedia untuk membayar biaya tetap. Pendekatan kami terhadap masalah ini tidak terletak pada generalisasi tetapi pada analisis yang cermat, apalagi pos-pos pendapatan dan pengeluaran non tunai yang membuka pendapatan. Nah, untuk menghitung biaya tetap terdapat analisis biaya tetap, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah interest incurred, lalu ada interest implicit in lease obligation, lalu yang ketiga adalah preferred stock dividend requirement of majority owned subsidiary, lalu ada principal repayment requirement, lalu ada guarantee to pay fixed charge, lalu yang terakhir adalah other fixed charge. Lalu kita akan masuk ke ilustrasi rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Di sini dijelaskan di gambar bahwa kita mengizinkan dimasukkannya hak minoritas ke dalam pendapatan anak perusahaan yang dimiliki mayoritas dengan beban tetap. Jumlah ini ditambahkan untuk membalikkan pengurangan pendapatan yang serupa. Lalu kita adalah times interest earned analysis. Ukuran cakupan pendapatan lainnya adalah rasio kali bunga yang diperoleh. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang memerlukan cakupan pendapatan. Di sini untuk times interest earned analysis dengan rumus income plus tax expense ditambah interest expense dibagi interest expense. Masuk ke materi terakhir, risiko dan pengembalian struktur modal. Perusahaan dapat meningkatkan risiko dari potensi keuntungan pemegang saham dengan meningkatkan leverage. Manfaat potensial lainnya dari leverage adalah bunga yang dapat dikurangkan dari pajak dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari pajak. Namun substitusi utang dengan ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih beresiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.